Happy Sunday. Tuhan Yesus telah memberkati kita sepanjang minggu yang telah lewat. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi ini, marilah kita menenangkan hati kita. Yang masih ada cellphone yang bunyi tolong dimatikan. Kita tenangkan pikiran kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Panggilan beribadah diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. A call to worship is taken from 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkannya. Please stand and hearken to the call to worship. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita nyanyikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus. Nobatkanlah Raja. Let us raise our voice and sing to honor our Lord Jesus. Crown him with many crowns. Bye.
kami meninggikan Engkau. Our Heavenly Father, we exalt you. Terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Thank you for the brand new day that you have given. Sehingga kami boleh bersukaria di dalamnya, so that we may rejoice and be glad in it. Terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang minggu yang berlalu. Thank you for taking care of us throughout the week. Berkatilah ibadah pada hari ini, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungi sepenuhnya. Bless our Sunday service, that we may listen to your word and meditate on it entirely. Tolonglah kami untuk fokus kepada pengajaran-Mu hari ini. Help us to focus on your teachings today. Karena firman-Mu lah yang menopang dan melengkapi kami dalam menjalani hidup ini. It is your word that sustain and equip us to live. Terima kasih ya Bapa atas belas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Thank you Father for your mercy and grace. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of our Lord Jesus, we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk kembali. Please be seated. Marilah kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Let us listen to the message of hope taken from Psalm 42 verse 6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Marilah kita bersyukur pada Allah kita, karena Ialah penolong dan harapan kita. Let us give our thanks to God, for He is our helper and our hope. Mari kita nyanyikan, Kaulah harapan. Let's sing together, You are my hope. Tanpa Tuhan yang bisa
kita selalu, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan semata. Berita pengampunan dari Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. God's message of forgiveness is taken from 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita bangkit berdiri dan naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia lebih dalam lagi. Let's stand as we worship Him by singing this song, Deeper in Love. Dengan senang jiwa ku
mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Saudara-saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Encik Lina, mantu dari Tante Lydia, sudah bisa kembali pulang ke Los Angeles dari New York. Seperti sudah saya beritahukan, beliau menderita pendarahan di otak. We want to give thanks to God because our sister Lina, the daughter-in-law of Tante Lydia, already flew home to Los Angeles. As I told you before, she suffered from brain hemorrhage, but thank God she is now recovering well, and now she's going to be on treatment in Los Angeles. Kita juga mau berdoa secara khusus buat Mama dan Saudara Pinky, Tante Sofia. Seperti saya beritahukan, beliau terjatuh di Surabaya dan harus menjalani operasi pinggul. Jadi sebetulnya tanggal 12 ini harus kembali ke Los Angeles. As I shared with you, our sister Tante Sofia, the mother of Pinky, fell in Surabaya and had to undergo his replacement surgery. She's due to come back here actually on the 12th. Then now the doctor finds infection. So we'll pray for her that miracle will happen and she can fly home, so that she can continue her treatment and recovery here in Los Angeles. Sebelumnya, marilah kita pujikan nama Yesus. And before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk berdoa dan berbakti kepadamu. We thank you, oh Heavenly Father,
for this new day, for this new morning that you have allowed us to come into your presence, to pray to you, and to worship you. Bapak, kami pertama-tama berterima kasih bahwa Encik Lina boleh terbang kembali ke Los Angeles dan bisa meneruskan perawatannya di sini. Teruslah Engkau kuatkan dan sembuhkan Encik Lina. First of all, Lord, we want to give you thanks for bringing our sister Lina back to Los Angeles to continue her recovery and treatment here. We pray, may you continue, Father, to heal her so she can come and worship with us again here. Bapak, secara khusus kami naikkan doa buat Tante Sofia. Hatinya pasti bersedih karena ingin berlibur, tapi akhirnya harus menjalani perawatan dan pengobatan di Indonesia. Lord, we want to remember our sister Tante Sofia. She must be sad. She flew to Indonesia to have a vacation, meet up with family members, and have a good time too. But then she ended up in a hospital, having surgery, and now recovery. And now, Lord, we heard about the infection. We pray, Heavenly Father, may you touch her and heal her. Dan biarlah dengan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, Tante Sofia bisa kembali ke Los Angeles minggu depan dan bisa meneruskan perawatannya di sini. We pray by your power, Lord, that you will bring her here safely next week, so she will continue her treatment here. Bapak, kami juga naikkan doa untuk Saudari Esther, buat Kok Yusdar yang terus dalam pemulihan. Biarlah Engkau terus kuatkan mereka supaya mereka terus sehat. We also pray, Father, for our sister Esther, our brother Yusdar. May you continue to strengthen them, that each day, Lord, they will grow stronger and healthier. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat Mpok Fabian dan juga Saudari Sandra. Biarlah Engkau terus jamah mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka, supaya setiap hari mereka tambah kuat, tambah sehat. We also pray for our brother Fabian and our sister Sandra. May you continue to strengthen them, to make them strong and healthy, that each day, Lord, they will grow stronger and healthier. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat Tante Elvir, buat Caitlin, cucu dari Engkau Vincent. Biarlah Engkau terus kuatkan dan jamah mereka, supaya makin hari mereka pun makin sembuh, makin sehat. We remember Tante Elvir and also Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you touch them, heal them, and take the pain away from them, that each day, Lord, they will grow stronger by your power. Kami juga naikkan doa, ya Tuhan, buat Gopardi, buat Andri. Biarlah Engkau juga tengok mereka, jamah mereka, kuatkan mereka, terutama biarlah Engkau lindungi dan kuatkan orang yang mengasuh mereka, Encik Sinta dan juga Lingling. Heavenly Father, we lift up our brother Pardi, our sister Andri. May you continue to strengthen them, Father. Heal them, Lord. Keep them strong and healthy. In particular, we pray for their caregivers, for their loved ones who care for them, Encik Sinta and Lingling. May you protect them from any harms, any dangers, any accidents, and may you keep them strong, Lord, to provide care for their loved ones. Kami juga berdoa buat Encik Ina. Biarlah tangan-Mu terus menopangnya. Biarlah Engkau menjaga memorinya, supaya tetap bisa mengenali kami. We also lift up our sister Ina. May you continue, Lord, to protect her, especially that you protect her memory, that she will always recognize us, Lord. Kami berdoa juga buat Engkau, Dave. Berilah kepada Engkau, Dave, kekuatan
untuk juga mendampingi istri yang disayangnya. We pray for our brother Dave, who has stood by her. May you continue, Father, to strengthen him and to use him to lend a hand to her. Bapak, kami juga naikkan doa buat saudari Herwi, buat saudara Anyau. Biarlah tangan-Mu terus menopang mereka, memberi kekuatan kepada mereka, menjalani perawatan yang mereka tetap harus jalani. We pray, Father, for Herwi and Anyau. May you continue to heal them, to give them strength, so that they will be strong to go through treatment that they have to go through. Kami juga berdoa buat Stephanie, buat Mira, teruslah beri mereka kekuatan supaya tetap sehat. We lift up our sisters Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them so that they will remain healthy. Kami juga berdoa buat Om Kiat yang terbaring di rumah, buat Om Peter juga yang terbaring di rumah. Biarlah Engkau menengok, memberikan kekuatan dan mengisi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu selalu. We lift up our brothers Om Kiat, Om Peter Subadia. May you lift them up, Lord, into your presence. May you give their hearts peace, peace that comes from heaven. Dan juga kami berdoa bagi yang merawat mereka. Biarlah Engkau beri kekuatan kepada Tante Syuna dan kepada Ita. May you also grant strength, Father, to Tante Syuna and Ita who cares for their loved ones. Dan kami pun naikkan doa buat Norma, tetangga kami. Biarlah Engkau terus sembuhkan Norma, beri kepadanya kekuatan. We also pray for our neighbor Norma. May you, Father, touch and heal her. May you give her strength. Sekarang kami juga mau berdoa, ya Bapak, buat kami di sini yang mempunyai pergumulan kami masing-masing yang tak dapat kami ungkapkan. Now, Father, we want to pray for all of us here who have our own personal struggles that we cannot share with anyone. Tuhan tahu apa itu, but you know what they are. Jadi kami minta biar Engkau dengar doa kami, biar Engkau tolong kami. So we pray, Father, may you hear our prayers and may you help us. Kami tahu, ya Tuhan, tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan terbuka bagi-Mu. We know and trust, Father, there is no dead end. There is always an open door, an open way for you. Sekarang biarlah Engkau berbicara, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka surat 1 Korintus pasal 7. Will you please now turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 7. 1 Korintus pasal 7. Kita akan membaca ayat 15 dan 16. 1 Corinthians chapter 7, and we shall read verse 15 and verse 16. Kita akan membacanya bersama-sama. Will you please stand for the reading of the scripture, and let's read these two verses together. 1, 2, 3. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah besar kemungkinan
teolog yang teragung pada masa Perjanjian Baru. Apostle Paul is perhaps and arguably the greatest theologian in the New Testament era. Tulisan-tulisannya misalkan di buku Roma, Galatia, dan Efesus memperlihatkan pengetahuannya tentang Alkitab yang begitu mendalam dan sistematik. His writings in the book of Romans, Galatians, and Ephesus display his profound and systematic knowledge of the Bible. Namun saudara, Paulus itu tidaklah kaku atau dogmatik. Be that as it may, Paul is far from being stubbornly dogmatic. Nah saudara, berbeda dari guru-guru teologi yang hanya berinteraksi dengan siswa di dalam ruangan kelas, Paulus berhubungan dengan manusia secara langsung. Unlike teachers of theology who interact with students in a classroom, Paul deals with people directly. Dan pengalaman hidup yang nyata itu mengajarkannya untuk menjadi orang yang praktis dan realistik dalam menghadapi persoalan hidup. And those real life experiences have taught him to be practical and realistic in solving life's problems. Biasanya yang muncul dalam benak kita sewaktu kita ini mendengar kata praktis dan realistik adalah kompromi. What usually comes to mind when we think of the words practical and realistic is compromising. Kita tidak lagi memegang standar, kita menurunkan standar, dan kita puas dengan solusi yang dapat menyenangkan semua. We no longer hold on to the highest standard. We go down to a lower standard and are content with a workable solution that can please everyone. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Dia tetap memegang standar dan tidak berkompromi. But Paul does not do that. He keeps the standard and doesn't compromise. Dan dia malah menggali masalah lebih dalam lagi dan menemukan prinsip-prinsip di balik perintah-perintah Allah. And he digs deeper into the issue and finds the principles behind God's commands. Nah, begitu dia temukan prinsip di balik perintah Allah, dia akan pegang dan tidak lagi bergerak. Once he finds the underlying principles behind the command of God, he will then stand on them immovably. Nah, inilah yang akan kita lihat di dalam ayat-ayat yang singkat ini. And that is what we'll see in this short passage. Paulus memberitahu orang-orang Kristen di Korintus yang ingin atau yang siap untuk menceraikan pasangannya yang belum percaya, jangan, engkau harus tetap menikah. Tuhan akan memakai engkau untuk menguduskan pasanganmu dan anak-anakmu. Paul tells Christians in Corinth who wish to divorce their unbelieving spouses, no, do not do that. Stay married. God is using you to sanctify your spouses and your children. Nah, sebagaimana telah kita lihat minggu lalu, arti kata menguduskan adalah memisahkan. As we learned last week, the meaning of the word to sanctify is to set apart. Dan dalam konteks pernikahan, ini berarti Tuhan akan memberkati pasangan yang belum percaya dan anak-anaknya melalui pasangan yang percaya. And in the context of marriage, it means God blesses the unbelieving spouses and their children through the believing spouses. Kita tahu arti kata believing dan unbelieving, percaya atau tidak percaya, adalah percaya atau tidak percaya pada Yesus. We all know that when Paul means with unbelieving or believing, he's talking about believing in Jesus or not believing in Jesus.
Nah, lebih lanjut, Paulus juga menekankan bahwa pasangan yang tidak percaya akan menerima kesempatan mengenal Kristus melalui mereka. Pasangan-pasangan yang percaya ini, sewaktu mereka melihat dan disentuh oleh kehidupan pasangan mereka yang percaya itu, kehidupan yang saleh. Further, the unbelieving spouses will get the chance to know Christ through them as they see and are touched by their believing spouses' holy lives. Singkat kata, Paulus menasihati mereka untuk tidak menceraikan pasangan-pasangan mereka yang belum percaya. Karena melalui mereka, pasangan-pasangan yang belum percaya ini akan dibawa satu langkah lebih dekat kepada Allah dan keselamatannya. Simply put, Paul exhorts them not to divorce their unbelieving spouses. Because through them, these unbelieving spouses are brought a step closer to God and His salvation. Nah, setelah mengatakan semua itu, Paulus kemudian membahas masalah yang lain. Yaitu ada kasus di mana pasangan yang tidak percaya yang ingin menceraikan pasangan yang percaya. Having said that, Paul then addresses another problem, which is there are cases in which the unbelieving spouses who want to divorce their believing spouses. Jika kita nilai berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Paulus, kita juga bisa menduga bahwa tampaknya situasi itu tuh kompleks. Judging from the answer given by Paul, we can surmise that the situation is more complicated than it looks. Tampaknya pasangan yang percaya menolak untuk mengabulkan permohonan cerai dari pasangannya yang tidak percaya itu. Apparently, the believing spouses refuse to agree to a divorce. Mereka tetap ingin menikah dengan pasangan yang tidak percaya itu. They still want to stay married to their unbelieving spouses. Nah, jadi apakah yang mesti mereka perbuat? So what should they do? Inilah arahan yang Paulus berikan kepada mereka. And here is Paul's direction to them. Biarkan pasangan yang tidak percaya itu meninggalkanmu. Dengan kata lain, kabulkan gugatan cerai mereka. Paul tells them, let the unbelieving spouses go. Grant them the divorce. Saya tidak tahu pasti reaksi mereka membaca surat Paulus, tapi saya bisa bayangkan mereka tentulah terkejut. I don't know their reaction upon reading this letter, but I can imagine they must have been shocked. Saya menduga mereka berharap Paulus justru akan menyuruh mereka, jangan kamu itu kabulkan permohonan cerai pasanganmu. Bukankah Paulus itu seorang hamba Allah yang sejati, yang tidak suka dengan perceraian? I suppose that they were hoping that Paul would surely support them by telling them not to agree to a divorce. After all, Paul is a true and faithful servant of God who doesn't like divorce. Tapi saudara, yang membuat mereka terkejut adalah Paulus menyuruh mereka melepaskan dan membiarkan pasangan mereka yang tidak percaya itu menceraikan mereka. But to their surprise, Paul tells them to let go of their marriages and let the unbelieving
spouses divorce them. Saudara, kita perlu ingat ya bahwa Paulus sedang membicarakan tentang pernikahan di mana satu adalah orang percaya, sedangkan pasangannya bukan orang percaya. Please keep in mind that Paul is talking about marriage in which one is a believer and the other one is not. Nah, bila sebelumnya pasangan yang percayalah yang ingin menceraikan pasangannya yang belum percaya atas dasar ketidakcocokan iman, dan Paulus melarang mereka ya untuk menceraikan. Sekarang pasangan yang tidak percayalah yang ingin menceraikan pasangannya yang percaya atas dasar ketidakcocokan iman, dan Paulus menyuruh pasangan yang percaya untuk mengabulkan permohonan cerai dari pasangan yang tidak percaya itu. If before it is the unbelieving spouses who wishes to divorce their unbelieving spouses on the grounds of religious incompatibility, so the believing wants to divorce the unbelieving, and Paul prohibits them from doing so. Now it's the other way around. It is the unbelieving spouses who wish to divorce their believing spouses based on religious incompatibility. And Paul tells the believing spouses to let them, the unbelieving spouses, go. Paulus berkata, jangan berkelahi melawan mereka. Do not fight them, Paul says. Mungkin kita bertanya, apa yang terjadi? Perhaps we're wondering what's going on. Mengapa Paulus kok seakan-akan memberi dua pedoman, panduan yang bertentangan? Perhaps we're wondering why Paul gives such inconsistent guidelines. Dia berkata, jangan kepada satu, iya kepada yang satunya. Sedangkan dua-duanya kasus yang sama, yaitu perceraian. He says no to one and yes to another, and both are the same case of divorce. Yang terjadi adalah dua kasus ini, dua kasus yang berbeda. Well, what happens is both cases are different. Itu sebab keduanya menuntut tanggapan penyelesaian yang spesifik dan berbeda. Hence, they require specific and different responses. Tapi dua-dua tanggapan ini, dua-dua respons ini berdasarkan Alkitab. But both responses are biblically based. Paulus menyuruh pasangan yang percaya untuk melepaskan pasangan yang tidak percaya itu, mengabulkan permohonan cerainya. Paul tells the believing spouses to let their unbelieving spouses divorce them. Nah, di dalam terjemahan The Message, Eugene Peterson menerjemahkannya dengan gamblang. In The Message, Eugene Peterson translates it plainly. Sebaliknya, bila pasangan yang belum percaya ingin pergi, biarkan dia pergi. Jangan menahannya, menggenggamnya erat-erat. On the other hand, if the unbelieving spouse walks out, you've got to let him or her go. You don't have to hold on desperately. Tampaknya itu yang terjadi. That is what likely happens here. Pasangan yang belum percaya tidak mau lagi menikah dengan pasangannya setelah pasangannya menjadi orang percaya.
the unbelieving spouses refuse to stay in marriage after their spouses become Christians. Tapi pasangannya yang percaya menolak untuk mengabulkan permohonan cerai itu. Mereka pegang pasangannya erat-erat. But the believing spouses refuse to grant them the divorce. They are holding on to them desperately. Sebelum saya lanjutkan, saya akan tambahkan sedikit latar belakang. Before I go on, let me put a little note of background here. Saudara, pada saat itu, sistem keadilan di wilayah Greka Roma sudah sangat maju. At the time, the justice system in the Greco-Roman regions was already advanced. Bagaimana mungkin saudara ingat, sebagai warga Roma, Paulus bisa naik banding ke Kaisar. As you recall, as a Roman citizen, Paul could appeal to Caesar. Dan sebagai warga Roma, dia tidak boleh dihukum sebelum dibuktikan bersalah. And as a Roman, he could not be physically punished before he's found guilty. Nah, jadi sekarang kita bisa sedikit tahu tentang perceraian di dalam sistem pengadilan di sana. Now we can hear a bit about divorce proceedings in their justice system. Saudara, walaupun perceraian itu diizinkan, namun bila satu pihak tidak setuju, kasus perceraian itu tidak akan berjalan mulus. You see, at the time, even though divorce was legally possible, if one party disagreed, the case would not be smooth sailing. Pasangan ini akan harus melewati persidangan demi persidangan, sama seperti sekarang sebetulnya. The couple will have to go through trials after trial, just like what it is today. Nah, karena kota Korintus yang sekarang berada di dalam negara Yunani adalah bagian dari kekaisaran Roma saat itu, maka hukum Roma berlaku di sana pula. Because the city of Corinth, which is in the country of Greece today, was a part of the Roman Empire then, the Roman law applied there as well. Mari kita lanjutkan. Let's continue now. Saudara, apapun alasannya, pasangan yang percaya menolak permohonan cerai pasangan yang tidak percaya. Dan itu berarti akan terjadi persidangan di mana kedua belah pihak akan bertarung di pengadilan. For whatever reason, the believing spouses refuse to let the unbelieving spouses go. And that means there will be ensuing court battles. Both parties will fight in court. Dan justru jadinya ini nih yang Paulus ingin sampaikan dan tekankan. And that's exactly the point that Paul wants to make and emphasize. Jangan berkelahi mempertahankan hakmu. Do not fight for your right. Sebaliknya, Paulus menyuruh mereka untuk mengalah. Instead, Paul asked them, just give it. Dan prinsip Alkitab yang ditimba oleh Paulus adalah Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. And the biblical principle that Paul draws on is God has called us to peace.
berkelahi mempertahankan hak kita, melanggar prinsip hidup dalam damai. Fighting for our rights violates this principle of living in peace. Itu sebab Paulus menasihati mereka untuk melepaskan hak mereka dengan cara jangan berkelahi melawan pasanganmu yang tidak percaya, dan biarkanlah mereka pergi. So Paul admonishes them to let go of their rights by not fighting their unbelieving spouses and by letting them go. Dan untuk menolong mereka mengambil keputusan yang sulit ini, Paulus kemudian mengingatkan mereka akan kenyataan yang sederhana ini. To help them make this difficult decision, Paul then reminds them of a simple fact, yaitu mereka tidak tahu dengan pasti apakah mereka akan dapat memenangkan jiwa atau menyelamatkan jiwa pasangan mereka yang belum percaya itu. The simple fact is, they do not know for sure whether they will be able to save their unbelieving spouses. Dari jawaban yang diberikan oleh Paulus, kita bisa menduga bahwa alasan yang mereka berikan kenapa mereka itu tidak mau bercerai adalah rohani. From the answer given by Paul, we can surmise that the reason that they give to Paul as to why they do not agree to a divorce is spiritual. Mereka peduli dengan keselamatan pasangan mereka. They care for their spouse's salvation. Dengan tetap menikah, maka pasangan yang belum percaya ini dibawa satu langkah lebih dekat kepada Tuhan dan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar menjadi orang Kristen. So they say. By being married to them, these unbelieving spouses are a step closer to God's salvation and have a greater chance of being a Christian. So they say. Tapi tetap Paulus menyuruh mereka melepaskan pasangan yang belum percaya itu. But still, Paul tells them to let their unbelieving spouses go. Kenapa? Karena alasan yang baik ini hanya akan berakhir dengan pertarungan di pengadilan yang tidak akan berkesudahan. Paul tells them to let their unbelieving spouses go because this so-called good reason, spiritual reason, to win my husband or my wife will only result in court battles and endless fights. Satu lagi, and one more thing. Menggunakan alasan rohani ini untuk menahan pasangannya hanya akan membuat pasangannya itu yang tidak percaya Tuhan justru satu langkah lebih jauh dari kekerajaan Allah. Further, by citing this spiritual reason as the grounds for not granting a divorce, their unbelieving spouses will in fact be a step farther from the kingdom of God. Nah, mari sekarang kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. Let us now pause and draw some lessons. Pertama adalah, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum
jangan bercerai. Dan hukum yang lebih tinggi itu adalah jangan berkelahi. The first is there is a higher law than do not get a divorce. And that higher law is do not fight. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam damai. Dan bila untuk damai kita harus mengalah, melepaskan hak kita, lakukanlah. God has called us to live in peace. And if that requires us to let go of our rights, so be it. Ingatlah bahwa orang-orang Kristen di Korintus adalah minoritas. Mayoritas orang di Korintus bukan orang Kristen. Please keep in mind that these Christians in Corinth are a minority. Most people in Corinth are not Christians. Berkelahi dengan pasangan di pengadilan tidak akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang bukan Kristen di Korintus. So you see, fighting their unbelieving spouses in court would not be a good testimony to the unbelievers in Corinth. Orang akan melihat orang-orang Kristen ini, waduh, pemarah, suka berkelahi. Dan nama Kristus akan tercemar. People would see these Christians as feisty and combative. And the name of Christ would be tarnished. Orang akan berkata, lihat tuh orang-orang Kristen, kok suka berkelahi ya? And people would say, look at these Christians. They love fighting, don't they? Saudara, tidak ada seorang pun yang akan dengan suka mengaku bahwa kita suka berkelahi. None of us will gladly admit that we love fighting. Sebaliknya kita akan mengatakan bahwa kita ini cinta damai. No, instead we will proudly proclaim that we love peace. Masalahnya adalah kadang kita melakukan atau mengatakan hal-hal yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. The problem is that at times we do or say things that lead to fighting. Dan saudara, ada memang karakter-karakter yang mudah memicu pertengkaran. And there are characters that can cause fighting. Misalnya apa? Egois, sombong, tidak mudah mengampuni atau pendendam, anggap diri benar, menghakimi, dan mudah tersinggung. There are characters that can cause fighting, such as selfishness, pride, unforgiving spirit, or vengeful, self-righteous, judgmental, and easily irritable. Jadi, bila kita ingin hidup dalam damai, kita harus menciptakan suasana damai. If we want to live in peace, we must create a peaceful environment. Kita harus menjaga perbuatan dan perkataan kita yang nantinya mudah memicu perkelahian. We ought to watch out for our actions or words that can trigger fights. Dan kita mesti juga memperhatikan karakter kita yang mudah memercikan api perkelahian. And we must take care of those characters in us that spark fights. Singkat kata, kita harus memiliki roh yang tenang. Simply put, we must have restful spirits. Karena lawan dari
Roh yang tenang adalah roh yang resah. The opposite of restful spirit is restless spirit. Kita yang memiliki roh yang resah biasanya itu tidak bisa diam. Kita selalu berpikir apa yang kita mesti kerjakan, siapa yang mesti kita hubungi, dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari sini ke sana. We who possess restless spirits are usually on the go. We always think of what we must do next, whom to contact, and how we get from here to there. Jiwa atau roh yang resah selalu melihat proyek yang mesti dikerjakan dan waktu yang mesti dimanfaatkan. Tidak boleh disia-siakan. Restless spirit sees project to accomplish and time to consume, not to waste. Sehingga saudara akhirnya tidak banyak waktu untuk bisa menengok ke dalam. Hence, it rarely has the time to look within. Setelah Franklin Graham bertobat, Franklin Graham itu tidak langsung bergabung dengan organisasi pelayanan papanya Billy Graham. After Franklin Graham repented, he did not join his father's organization right away. Nah saudara, dia pernah awalnya diminta untuk bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Ralph Pearce. He was asked to join an organization led by Ralph Pearce. Nah akhirnya saudara, dia menerima tawaran ini dan sampai sekarang dia masih tetap menjabat atau berbagian dalam peranan ini, meskipun dia sekarang juga sudah bergabung dengan pelayanan papanya. In the end, he accepted this ministry from Ralph Pearce, but later he joined his father's organization. Nah saudara, waktu dia ini pertama dipanggil untuk direkrut, Ralph Pearce itu mengajaknya melihat proyek-proyek mereka. When he was first asked to come on board, Ralph Pearce invited him to visit the sites of their projects of ministry. Saudara, Raphael seorang yang berfisik. Dia orang yang bekerja keras dan orang yang siap berkorban. Ralph Pearce is a man of vision. He was a hard-working man, and he was always ready to make sacrifices. Tapi ini perkataannya Franklin Graham yang dia tulis dalam autobiografinya. But here's what Franklin Graham said in his autobiography. Dia berkata, meskipun orang ini mempunyai begitu banyak kelebihan-kelebihan, tapi ada satu yang dia rasa dia nggak nyaman. Orang ini pemarah. Franklin says, I admire this man. God has used him tremendously and he gave so much. But one thing about him that is not good. He gets angry easily. Saudara, ceritanya panjang tapi singkat saja saya katakan akhirnya keluarganya pun berantakan. A lot of stories about him, but let me just say this. Even his family broke down. Broke apart. Salah satu anaknya membunuh diri. One of his children committed suicide. Saudara, ini contoh roh yang resah. This is an example of a restless spirit. Sebaliknya, roh yang tenang, puas dengan
apa yang ada dan berusaha memelihara apa yang ada. Conversely, a restful spirit is content with what is there and seeks to take care of what is there. Orang yang berjiwa atau mempunyai roh tenang selalu melihat manusia dan bisa melihatnya melampaui penampakan atau penampilan. Those with the restful spirit can see people beyond their appearances. Roh yang tenang juga dapat menengok, melihat ke dalam, dan mengendalikan dirinya. A restful spirit can look within oneself and control oneself. Singkat kata, dengan orang dengan roh yang tenang ini selalu mengejar pertumbuhan, bukan penyelesaian tugas. Simply put, those with a restful spirit seek growth, not accomplishment. Tuhan memakai Santi dalam hidup saya untuk secara berkala menghentikan langkah-langkah saya yang kalau tidak dihentikan berjalan terlalu cepat. God has used Santi to put a pause in my walk, because if there were no pauses, I would have not only walked but run fast. Dan saya tidak bisa bayangkan kejatuhan yang mungkin saya akan alami dan problem-problem yang akan mungkin saya tinggalkan atau timbulkan buat orang lain. I cannot imagine how many times I would have fallen or how many times I would have caused problems among those around me. Jadi, bila Tuhan menempatkan orang di sekitar kita yang mengingatkan kita untuk jangan jalan cepat-cepat, dengarkanlah. So if God puts somebody nearby you to remind you, don't walk too fast, listen to him. Listen to her. Karena sebagaimana dapat kita lihat, kita yang mempunyai roh yang resah akhirnya mudah terlibat dalam pertengkaran, sedangkan kita yang mempunyai roh yang tenang lebih jauh dari pertengkaran. As you can see, we who have restless spirits are prone to fighting, while we who possess restful spirits are less prone to fighting. Kita lebih mudah mengalah. Kita tidak ada dorongan tendang pintu untuk bisa masuk ke dalam, dan kita akan lebih damai baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Subsequently, we are ready to give in. We have less need to kick the door to get in, and are at peace with self and others. Mari masuk ke dalam pelajaran yang kedua dan yang terakhir, yaitu ada hukum yang lebih tinggi daripada memenangkan kasus. Dan hukum yang lebih tinggi itu adalah memenangkan jiwa. Here's the second lesson that we can draw. There is a higher law than winning the case. And that higher law is winning the souls. Kalau tidak bertarung melawan pasangan di pengadilan, ya sudah tentu mereka akan kalah. Yes, by not fighting their unbelieving spouses in court, they will likely lose the case. Dan pasangan yang tidak percaya itu akan dapat
yang dia inginkan, yaitu perceraian, sedangkan yang percaya ini tidak mendapatkan yang diinginkan, yaitu pernikahan. And their unbelieving spouses will get what they want, a divorce, and the believing spouses will not get what they want, marriage. Tapi ini yang penting. But here is what's important. Ada kemungkinan besar mereka akan memenangkan jiwa, bukan saja jiwa pasangannya yang belum percaya itu, tapi jiwa orang-orang lain. Sewaktu mereka melihat begitu mulia orang-orang Kristen ini dalam menghadapi realitas hidup yang pahit. Here's what's important. There is a good chance they will end up winning the souls. Not only the souls of their unbelieving spouses, but also the souls of many when they see how graceful these Christians are in dealing with this harsh reality of life. Nah, saudara, orang-orang Kristen di Korintus ini luput melihat bahwa bila mereka menolak mengabulkan perceraian dan berakhir dengan berkelahi di pengadilan, kalaupun mereka menang dan pasangan yang tidak percaya itu tetap harus dalam pernikahan, mereka, pasangan yang belum Kristen ini, justru satu langkah lebih jauh, bukan lebih dekat dengan Tuhan. These Christians in Corinth fail to see that if they refuse to grant a divorce and ended up fighting their case in court, even if they won, and their unbelieving spouses have to stay in marriage, these unbelieving spouses, would be a step away, not closer to God. Sebaliknya, dengan melepaskan mereka, mengabulkan permohonan cerai, pasangan yang belum percaya ini mungkin akan satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Conversely, by letting them go gracefully, these unbelieving spouses, would be a step closer to God. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Yesus tidak memanggil kita untuk hidup buat diri kita. Dia juga tidak memanggil kita untuk hidup buat orang lain. Yesus memanggil kita untuk hidup bagi Dia. Jesus does not call us to live for ourselves. And He does not call us to live for others either. Jesus calls us to live for Him. Nah, bila kita hidup, manakala kita hidup untuknya, maka kita akan mengarahkan mata kita sepenuhnya pada Dia. When we live for Him, we will set our eyes on Him. Semua yang kita katakan atau lakukan akan berpusar sekitar Dia, yaitu apa yang Yesus pikirkan dan bagaimana nanti perbuatan kita akan mempengaruhi Dia. All that we say and do will then revolve around Him, around Jesus, around what He will think and how it will affect Him. Perceraian adalah kenyataan hidup yang pahit. Tapi ada dua pilihan yang kita bisa ambil dalam menghadapinya. Kita bisa melewatinya dengan cara kita atau dengan cara Tuhan. Divorce is a harsh reality of life, but we have two choices. We can do it our way or God's way. Bila kita melakukannya dengan cara Tuhan,
kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. When we do it God's way, we will still bring glory to God. Kita akan tetap diberkati dan menjadi berkat buat orang. We will still be blessed and be a blessing to others. Kita akan tetap menjadi alat kasih karunia Allah. We can still be instruments of God's grace. Namun untuk melakukannya dengan cara Tuhan, kita mesti mempunyai iman bahwa Tuhan akan menjaga kita dan bahwa kita akan tetap ada dalam rencana Tuhan. But to do it God's way, we must have faith in Him, that He will take care of us, and that we will still be in God's plan. Bila kita tidak punya iman sama Tuhan, kita akan berkelahi mempertahankan hak kita. You see, if we have no faith in God, we would fight for our rights. Tapi kita kalau mempunyai iman pada Tuhan, kita akan dapat beristirahat dan berserah kepada Tuhan untuk memelihara hidup kita. But if we have faith in God, we would be able to rest and surrender to God to care for us. Kita akan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia belum selesai dengan kita. We trust that God will not forsake us and that He is not finished with us. Perceraian adalah akhir dari pernikahan, tapi tidak harus menjadi akhir relasi. Divorce is the end of marriage, but it doesn't have to be the end of a relationship. Kita masih bisa berelasi dan menjadi berkat buat satu sama lain, meskipun dalam kapasitas yang lebih terbatas. We can still have a relationship and be a blessing to each other, be it in a limited way. Perceraian adalah akhir pernikahan, tapi tidak harus menjadi akhir kasih dan awal kebencian. Divorce is the end of marriage, but it doesn't have to be the end of love and the beginning of hate. Jangan biarkan iblis masuk memenuhi hati kita dengan kebencian dan kepahitan. Do not let the devil come in and fill our hearts with hate and bitterness. Terakhir, perceraian adalah akhir dari pernikahan, tapi tidak pernah menjadi akhir dari kasih Allah. Lastly, divorce is the end of marriage, but it is never the end of God's love. Kita yang telah melewati perceraian dengan cara Tuhan akan melihat Kristus di antara puing-puing kehancuran pernikahan kita. We who have handled divorce God's way shall see Christ even in the ashes of marriage. Kasih karunia Allah berdiri tegak di atas kejatuhan, bukan di atas kehebatan manusia. Remember this. God's grace looms tall in the fall, not the rise of it. Never. Mari kita akhiri dengan doa. Let's conclude with prayer. In your presence,
there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. In your presence, there is joy. If I linger, I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in me. Hadiratmu, penuh damai. Hadiratmu, penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadiratmu, Tuhan, sampai Yesus nampak di dalamku. Hadiratmu, penuh damai. Hadiratmu, penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadiratmu, Tuhan, sama Yesus nampak di dalamku. Hidup tidak selalu manis, kadang pahit, Tuhan. We all know life is not always sweet. Sometimes it gets bitter. Dan kami terpaksa harus menelan yang pahit itu. And sometimes, Lord, even though we don't want it, but we have to swallow that which is bitter. Tapi biar kami ingat, terpenting kami hidup di hadirat-Mu. But remind us, Lord, what matters is whether it is sweet, whether it is bitter, we live in your presence. Because only in your presence we will have this peace and this joy. Dan tolong kami ingat, terpenting lagi adalah lewat semua yang kami harus lalui, Yesus tampak jelas dalam hidup kami. And another one, Lord, what is important? Doesn't matter what the situation is, how harsh reality is, what matters is that Jesus is seen in me. Jesus is seen in me. Not I seen in me. Jesus seen in me. Through Jesus we all pray. Amen. Terima kasih Pastor Paul atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Please stand and sing this song as an expression of our commitment to keeping God's words in our lives. Tuhan Kau Gembala Kami. Kau
listen to an offering of praise by Ibu Devi and Ibu Santi. The song is called Tears Will Never Stain the Streets of That City. Tepuk tangan dulu.
pujian yang indah. Di surga nanti tidak ada lagi air mata dan tidak ada lagi hati yang patah. Marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus, Gembala kita, yang telah memberkati hidup kita. Saya undang mereka untuk maju ke depan. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided all our needs. Semua kesediaan mohon Thomas, pimpin kita dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang minggu yang lalu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bertuntun kami sampai saat ini kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu boleh mengajar kami selalu. Tuhan, seringkali keinginan kami untuk berbantah, ribut, Tuhan ampuni kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sehingga kami boleh mengalahkan semuanya itu dalam kekuatan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Karena kami juga mau memberi berkat, yang memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami, biar itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua dengan kelimpahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kimberly Wong as we listen to an offering of praise by Kimberly.
pujian yang sangat indah. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. At the end of this service, let us surrender our lives to our Lord Jesus. And let's sing this song, Jalan Hidup Orang Benar, The Path of the Righteous. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the power and the fellowship of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on till we see Him face to face in heavens above. Amen. Hari Sabtu depan tanggal 14 diadakan persekutuan keluarga
di rumah Bapak Budianto Gunawan dan Widya Chandra, alamat di buletin, hari Sabtu 14 Oktober jam 11 pagi. Kita semua diundang, pasti rumahnya muat ya. Yang kedua, selama bulan Oktober, Lifeline akan mengumpulkan candy untuk dibagikan pada 31 Oktober dalam rangka Halloween Outreach. Bin untuk sumbangan candy disediakan di depan pintu masuk di depan ya, jadi yang mau nyumbang candy silakan bawa untuk kita akan kumpulkan. Jadi minggu depan boleh dibawa. Hari ini ada latihan paduan suara dan angklung setengah 2 di sini juga setengah 2 di dalam sini, angklung duluan, kemudian dilanjutkan dengan paduan suara jam 2 siang. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di gereja ini. Apakah ada di sebelah sini yang baru pertama? Oh, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Perkenalkan diri, namanya siapa Pak? Ade. Bapak Ade dan Ibu Nancy, selamat datang. Kalau belum ada gereja lokal, kami mengundang Bapak Ibu kembali untuk beribadah bersama-sama ya. Apakah ada lagi di sebelah sini? Tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun. Yang pertama, Oscar Pratama, tanggal 10. Adik Ian Bo Pratama, tanggal 10. Terus Florencia, ini anaknya Ivan ya. Florencia, tanggal 10 Oktober. Bram Tambayong di Hawaii, haleluya, happy birthday Bram. Donald Monica, tanggal 12. Kenny pun tanggal 15. Selebihnya bisa dibaca di buletin. Sepertinya kita sudah siap untuk makan soto bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu bersama kami. Kami diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami diberkati melalui firman-Mu. Engkau tambahkan hari demi hari Tuhan hikmat marifat daripadamu, sehingga kami boleh melangkah dalam hidup ini bersama dengan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu kembali di meja makan. Engkau sudah memberkati kami juga melalui anak-anak-Mu yang mempersiapkan makanan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Semua Engkau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.